Saudara, selain perang Amerika Israel versus Iran, situasi Timur Tengah juga diperparah dengan situasi perang antara Israel melawan Hizbullah Lebanon yang saling serang. Keduanya membuat korban jiwa dan luka-luka terus berjatuhan. Kedua belah pihak pun berencana berunding di Amerika Serikat pada Selasa besok waktu setempat untuk membahas solusi penghentian perang. Kita sambung dialog kita ke Lebanon yang makin porak-poranda digempur tetangganya Israel bersama Mas Purnawirawan Agung Sasongko Jati, pakar strategi PPAU di studio Kompas TV. Pak Agung, tadi kita sempat melihat beritanya soal Lebanon. Kita sempat berbincang sebelumnya. Ini sebetulnya siapa yang ingin bernegosiasi Israel dengan Lebanon kah? Karena klaim dari tadi Benjamin Netanyahu bahwa sebelumnya itu ada sempat telepon begitu dari Lebanon menelpon Israel untuk bernegosiasi. Kenapa bilangnya baru pada saat perundingan di sini, pada saat Netanyahu menolak untuk Lebanon itu dilibatkan dalam pasal-pasal perundingan antara Amerika dengan Iran? Kenapa nggak bilang pada 3 minggu lalu sebelumnya bahwa mereka nggak jadi damai? Kenapa bilang damainya baru pada saat perundingan itu? Tentu kan ini kalau dirasa bahwa itu menguntungkan baru dia bahas, kalau tidak menguntungkan baru tidak bahas. Jadi seolah-olah bahwa Lebanon yang butuh untuk perdamaian, butuh ini, Israel tidak butuh. Sungguhnya yang terjadi, Israel juga terdesak ya. Jadi karena mereka blackout media sejak serangan 28 Februari Amerika dan Israel terhadap Iran, itu sebetulnya juga khususnya Israel Utara itu juga diserang habis-habisan oleh Hezbollah. Bahkan serangan kali ini sudah menggunakan teknik terbaru, kayak mengadopsi dari perang Ukraina, di mana banyak tank-tank dan peralatan lapis bajanya Israel juga hancur, lebih di atas 100, dengan menggunakan teknik baru, yaitu menggunakan drone-drone bunuh diri kamikaze dengan FPV ya, dengan dikendalikan itu yang membuat. Makanya yang kita lihat kan di berita cuman Israel marah besar, Israel menyerang Lebanon, menghabisi ini. Sebetulnya itu adalah dia mengalami masalah besar juga karena praktis pasukan khusus Lebanon itu bahkan khusus Hezbollah itu malah bisa masuk ke dalam Israel Utara dan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Israel selama ini terhadap masyarakat Lebanon Selatan. Oke Pak, sebelum ke situ kita harus menakar dulu atau bisa menjelaskan kepada pemirsa Kompas TV menakar soal kekuatan. Sebetulnya seberapa besar sih kekuatan militernya Hizbullah dibandingkan dengan Israel? Hizbullah dengan Israel tentunya berbeda ya. Israel memiliki angkatan bersenjata yang lengkap, darat, laut, udara, dan daratnya pun lengkap dengan antara infanteri, juga memiliki kavaleri, memiliki artileri. Nah, di sisi lain Hizbullah itu lebih menekankan pada kekuatan gerilya, namun mereka memiliki banyak roket, banyak rudal juga, serta artileri. Maksudnya roket artileri, dan itu bisa disembunyikan dengan cepat, ditembakkan lagi, disembunyikan dengan cepat. Jadi modelnya adalah perang yang asimetris, bukan perang simetris. Nah, Israel sendiri kesulitan untuk menghadapi ini karena mereka bercampur di tempat penduduk kan, dan akhirnya Israel mengambil keputusan untuk menyerang ini dengan tidak terlalu dengan mengabaikan proporsionalitas. Harusnya kalau kita menyerang target militer, kita hindari untuk mencegah korban sipil. Tapi Israel karena memang dia menghadapi perjuangan, Hezbollah itu mendukung kemerdekaan Palestina. Jadi perjuangan, kenapa Hezbollah terbentuk? Karena Israel pernah menduduki Lebanon. Selama ini akhirnya timbul perlawanan rakyat Lebanon terhadap Israel. Akhirnya Israel sudah keluar, tapi perlawanan berlanjut dengan nama Hezbollah ya. Nah itu yang terjadi. Nah sekarang yang terjadi adalah perlawanan mereka terhadap Israel karena Israel masih belum melepaskan Palestina. Jadi kaitannya dengan Palestina. Jangan dilihat ini adalah Israel suka menteror Israel, Israel membalas, bukan. Hizbullah melakukan perjuangan memberi tekanan militer kepada Israel dalam rangka mendukung hak Palestina. Sebab hak Palestina sama sekali diabaikan Israel. Semua resolusi Dewan Keamanan dan resolusi PBB yang mengharuskan Israel mundur dan memberikan hak menentukan nasib sendiri Palestina itu diabaikan. Untuk itu rakyat Palestina berhak memiliki perjuangan dengan politik, diplomasi dan bersenjata. Sekarang dirubah di media dengan sekali membuat orang bahwa kegiatan bersenjata itu terorisme. Mereka lupa kalau pada zaman tahun 47 sampai tahun 67 Israel menteror orang Palestina. Mereka datang orang dari Eropa, imigran baru menteror penduduk Palestina agar pergi dari tempatnya, merebut kota-kota Palestina yang sudah kota modern kan. Kotanya sudah sama dengan kota-kota lain di dunia pada tahun 40, 30 itu sudah kota-kota seperti kota Bandung
di Indonesia, kota Surabaya, kota-kota Tripoli, kota-kota lain di dunia itu direbut dan diambil alih menjadi suatu negara lain namanya Israel. Nah, perjuangan Palestina ini yang sekarang telah karena pengaruh agenda media ya, agenda setting dan framing itu menjadi perjuangan yang hanya boleh diplomasi, dan kalau diplomasi kamu kalah karena PBB saya kuasai, dan begitu perjuangan senjata itu terorisme. Tidak menoleh terorisme negara oleh Israel kepada rakyat Palestina, yang dilihat adalah rakyat Palestina yang mengganggu, merusak, tapi seolah tidak punya hak untuk hidup. Padahal di sisi lain negara NATO, negara Eropa mendukung Kosovo yang misalkan diri dari Serbia. Dan itu lebih kuat Palestina daripada Kosovo. Palestina udah dari sekian puluh tahun yang lalu, Kosovo baru berapa tahun hanya karena ingin memecah belah Serbia, memecah belah Yugoslavia, akhirnya mendukung kegiatan Kosovo. Sedangkan Palestina sendiri diabaikan. Jadi ini masalahnya adalah perjuangan menghadapi perjuangan kemerdekaan, bukan perjuangan menghadapi terorisme, itu saja. Penting melihat sejarah begitu ya untuk. Iya, harus lihat sejarah. Kalau enggak, bagaimana pergerakan juga Israel. Mungkin Pak Galang bisa menjelaskan soal beginian nanti. Pak Galang, kita juga yang menjadi garis bawah adalah tadi informasinya soal gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Analisis Anda begitu, biasanya dimediasi oleh pihak yang memang netral. Ini mediasi oleh Amerika Serikat. Analisis Anda seperti apa? Baik, tadi sepakat dengan disebutkan Pak Agung, ini juga ada isunya pasti tentunya Hizbullah terkait pembelaan, terkait hak Palestina juga, dan juga bagaimana ini menyangkut sejarah. Nah betul, ini saya izin menambahkan juga mungkin terkait sejarah ini, kita perlu tahu dari sudut pandang Israel. Israel ini sangat-sangat suspiciously, sangat-sangat kita curiga begitu ya, adalah untuk ingin merubah atau ingin untuk kemudian menambah gitu ya, menambah luas wilayahnya di bagian utara, yang notabene ada Lebanon Selatan begitu ya, sampai ke batas tertentu. Dulu ketika perang tahun 1982, ketika perang dengan Lebanon, Israel ini pasukannya IDF itu bisa mencapai batas yang kemudian ditandai dengan sungai Litani namanya. Nah, sekarang ini yang terjadi adalah pergerakan IDF itu mulai pelan-pelan beranjak untuk kemudian mencapai batas yang sama, yang tentunya tidak sesuai dengan garis demarkasi yang ditetapkan PBB tahun 2000. Ketika konflik berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun tersebut selesai begitu tahun 2000, kemudian Israel dipaksa mundur dan ditentukan garis demarkasi baru yang kita kenal istilahnya blue line, gitu ya, garis biru atau blue line. Nah, ketika kemudian ada urgensi untuk kemudian memerangi Hizbullah, kemudian menambah jarak atau menambah luas wilayah, coverage wilayah yang bisa kemudian dijadikan pos-pos dari militer Israel sendiri, pos-pos radar untuk kemudian melacak serangan udara yang masuk, atau kemudian juga untuk pemasangan Iron Dome. Nah, mereka membutuhkan basis area yang lebih luas ke utara, sehingga bisa terjadi kemudian nanti adanya resolusi di mana wilayah yang kemarin menjadi pertempuran antara Israel dengan Lebanon, dalam hal ini dengan Hizbullah ya, dalam waktu terakhir ini adalah untuk supaya menekan aktivitas Hizbullah dan penyerangan ke Israel ini ke utara Litani River, di mana daerah dekat situ akan kemudian bisa diduduki dan diamankan oleh IDF. Nah, tapi permasalahannya adalah ketika kemudian ini kita lihat juga dari kacamata bagaimana Lebanon dan Israel itu berunding, mereka tercatat tidak pernah mau berunding langsung, dan pasti dengan intermediary atau dengan perantara seperti itu. Dan mungkin mediatornya saat ini adalah Amerika, yang mana hal ini tentunya akan sangat merugikan Lebanon sendiri. Terlepas dari Hizbullah itu adalah sebuah force yang kemudian dinilai sebagai proksinya Iran, kemudian kekuatan Syiah, dan mungkin tidak memiliki, tidak kemudian bisa diakses oleh pemerintah Lebanon sendiri secara kuat, tidak memiliki ties dengan Beirut atau bisa dikontrol Beirut begitu. Tapi di satu sisi ketika kemudian Amerika yang memediasi, kita tidak bisa tidak pasti akan kemudian, ini pasti akan menguntungkan Israel, ini pasti akan untuk kepentingan Barat. Nah, yang dicari dari hal ini oleh Amerika, saya kira adalah bagaimana untuk kemudian membujuk atau mungkin menarik Lebanon juga terkait rekognisi formal ke Israel, yang mana pasti akan susah ya karena ada Lebanon. Tapi kita tidak bisa berbicara kalau nggak mungkin gitu. Tahun 2020 kita harus ingat, 2020 Uni Emirat Arab UAE, Uni Emirat Arab itu akhirnya mengakui juga status Israel sebagai negara berdaulat, dengan kemudian akhirnya diplomasinya aktivitasnya normal seperti Mesir ketika zaman dulu Anwar Sadat begitu ya, yang berakhir Anwar Sadat
tewas begitu. Nah, kemudian Undang-Undang tahun 2020. Nah, ini mungkin adalah upaya pelan-pelan perundingan ini sebagai stepping stone untuk bisa menjadikan Israel ini memiliki rekognisi atau juga mungkin hubungan diplomatik yang normal dengan negara-negara lain di Timur Tengah. Misinya mungkin seperti itu. Tapi ya kalau kita kembalikan ke sejarah tadi, mungkin pertama levelnya adalah mungkin untuk mencapai geopolitik strategi atau geographic strategical point gitu, baru kemudian ke diplomatic dan strategical point yang kemudian bisa menambah kuat posisi Israel di sana. Nah, masalah mediatornya Amerika Serikat, karena saya kira kalaupun kemudian mediatornya pihak lain, ya mereka tidak akan mau bertemu begitu Israelnya, begitu kan? Ketika sekarang saya sepakat dengan Pak Agung, ketika sekarang disampaikan sekarang, ya Netanyahu tahu kalau ini akan menguntungkan kami, orang Amerika yang jadi brokernya seperti itu. Oke, sebetulnya kalau kita lihat apa sih yang diinginkan oleh Israel ini, terutama sebelum adanya negosiasi ataupun kesepakatan antara Iran dan juga Amerika Serikat. Apakah sebetulnya kalau kita melihat sikap dari Israel, apakah Israel itu menginginkan perang terus berlanjut dengan kepentingan-kepentingan domestik Israel, atau justru mendukung adanya negosiasi antara Amerika Serikat dan juga Iran begitu. Namun kita bahas usai jeda, nanti ada rekan saya Renata Panggalo yang akan membahas lebih jelas untuk Anda di Breaking News Kompas TV.